TNI terus memperkuat kekuatan di perairan Natuna, tepatnya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna, menyusul masih adanya kapal Coast Guard berbendera Cina di perairan Indonesia. Puluhan kapal nelayan asing makin berani mencuri ikan di ZEE Indonesia, Laut Natuna, dengan jarak lebih kurang 130 mil dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Bahwa mungkin saat ini secara teknologi kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain. Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Enjoy Channel. Ada dua berita terbaru hari ini tentang memanasnya Natuna dan sikap Menhan Prabowo Subianto. Sebelum saya sampaikan berita terbaru hari ini, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berita terbaru hari ini yang pertama, tegang di Natuna, ini peta kekuatan militer Indonesia versus Cina. Saya ambil dari merdeka.com. Belakangan ini masyarakat Indonesia tengah digemparkan oleh konflik yang ada di Natuna. Sebenarnya ini bukanlah konflik yang baru saja terjadi. Sejak dulu, hak kepemilikan di perairan Kepulauan Natuna masih menjadi bahan perebutan bagi kedua negara Indonesia dan Cina. Indonesia sendiri telah menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna. Hal tersebut juga dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Kendati begitu, pemerintah Cina masih mengklaim jika kepulauan tersebut miliknya. Konflik kembali memanas saat kapal nelayan Cina tertangkap ketika memasuki wilayah itu. Lantas bagaimana kekuatan militer Indonesia dan Cina? Seperti yang dikutip dari Global Firepower, inilah peta kekuatan militer Indonesia dan Cina. Pertama, kekuatan pasukan militer. Jika berbicara mengenai kekuatan militer kedua negara ini berdasarkan Global Firepower, Indonesia masih tertinggal oleh Cina. Indonesia sendiri berada di peringkat 16, sedangkan Cina menempati posisi ketiga dari 137 negara. Bukan sembarang peringkat, hasil tersebut juga berdasarkan seberapa kuat pertahanan, jumlah pasukan hingga jumlah alat pertahanan masing-masing negara. Dari hasil data yang diunggah oleh Global Firepower, setidaknya Indonesia memiliki pasukan militer sebanyak 800.000 personel dengan jumlah populasi sekitar 262.787.403 jiwa. Sedangkan Cina memiliki jumlah pasukan militer berkisar 2.693.000 personel dengan total populasi sekitar 1.384.986 jiwa. 2. Penambahan pasukan TNI. Renggangnya kedua negara ini imbas dari banyaknya kapal nelayan Cina yang menerobos di perairan Indonesia. Terlebih, beberapa kali diketahui kapal nelayan ini dikawal oleh Coast Guard Cina. Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia tak tinggal diam setelah memberikan pengajuan nota protes ke pemerintah Cina. Indonesia langsung melakukan rapat terbatas. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla Madya Ahmad Taufikur Rahman, menyatakan akan mengerahkan kekuatan dan menambah pasukan untuk menjaga kawasan Natuna. Tak hanya itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Yuda Margono
juga akan melakukan patroli udara di sekitar perairan Natuna. TNI melaksanakan patroli udara di perairan Natuna dengan menggunakan pesawat Boeing 737 A17301 Skuadron Udara 5 Wing 5 Lanut Sultan Hasanuddin, ujarnya seperti yang diunggah di akun Instagram Puspen TNI pada hari Minggu 5 Januari 2020. 3. Kekuatan umum kendaraan tempur. Mengingat jumlah senjata pertahanan militer Indonesia dibilang masih kalah dengan Cina. Dikutip dari Global Firepower, Cina setidaknya memiliki 3.187 pesawat, di mana Cina memiliki setidaknya 1.222 pesawat tempur, 1.564 pesawat serang, 1.004 helikopter hingga 281 helikopter serang. Sedangkan Indonesia sendiri diketahui memiliki setidaknya 451 pesawat, di mana Indonesia memiliki setidaknya 41 pesawat tempur, 65 pesawat serang, 192 helikopter hingga 8 helikopter serang. 4. Jumlah senjata pertahanan militer. Selain itu, Cina juga memiliki setidaknya 13.050 tank, 40.000 kendaraan tempur lapis baja, 4.000 artileri yang digerakkan sendiri hingga 2.050 proyektor roket. Sedangkan Indonesia memiliki setidaknya 315 tank, 1.300 kendaraan lapis baja, 141 artileri yang digerakkan sendiri hingga 36 proyektor roket. 5. Jumlah senjata Angkatan Laut. Meskipun Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara paling kuat di Angkatan Laut, NKRI masih tertinggal dari Cina. Berdasarkan Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 10 dan Cina menduduki posisi kedua. Cina sendiri memiliki setidaknya 714 total aset Angkatan Laut, dan Indonesia mempunyai sekitar 221 aset. Untuk Cina, total aset tersebut termasuk 1 kapal induk, 76 kapal selam, 52 fregat, 33 kapal perusak, 192 kapal patroli, hingga 33 kapal perang ranjau. Sayang, dilansir dari web yang sama, Indonesia tidak memiliki kapal induk dan kapal perusak. Kendati begitu, setidaknya Indonesia memiliki sekitar 5 kapal selam, 8 fregat, 139 kapal patroli, hingga 11 kapal perang ranjau. 6. Anggaran militer Indonesia versus Cina. Tentu saja semua senjata dan kendaraan tempur membutuhkan anggaran dari pemerintah. Oleh pemerintah Cina, anggaran militernya diketahui hingga mencapai 224 miliar dolar Amerika atau 3,124 triliun. Sedangkan pemerintah Indonesia mengeluarkan setidaknya 6,9 miliar dolar atau sekitar 40 triliun. 7. Kekuatan nuklir Indonesia vs Cina. Militer Cina juga mempunyai senjata nuklir sangat banyak, tak kalah dengan militer Amerika Serikat maupun Rusia. Menurut perkiraan International Institute of Strategic Studies Military Balance 2010, Cina memiliki 90 rudal balistik antar benua, 66 ICBM di darat, dan 24 JLBM berbasis 2 kapal selam. Tahun 2018, menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, militer Cina sudah memiliki 280 hulu ledak nuklir. Angka itu terbilang cukup banyak dalam sebuah pertahanan negara. Kemudian berita yang kedua, Prabowo dinilai lembek soal Natuna. Gerindra mengatakan tegas tak selalu perang. Saya ambil dari kabar24.business.com. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap tidak tegas menyikapi kapal dari Cina yang memasuki wilayah Indonesia.
Dia mengaku santai dan menyelesaikan dengan baik saja atas klaim negeri tirai bambu yang menganggap perairan Natuna Utara adalah wilayahnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan bahwa upaya diplomasi adalah tahap pertama dalam permasalahan antar negara. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan jalur diplomasi, tidak ujuk-ujuk perang. Kan tidak mungkin, katanya saat dihubungi wartawan pada hari Senin 6 Januari 2020. Ferry menjelaskan bahwa yang dilakukan Prabowo harus didukung, tentunya dengan upaya memperkuat armada Angkatan Laut demi menjaga wilayah Indonesia. Kan tegas tidak selalu perang, ketika ada sengketa seperti Natuna, ada jalur diplomasinya. Ya, menurut saya seperti itu, sambil memperkuat Angkatan Laut untuk menjaga wilayah Indonesia, jelasnya. Itulah teman-teman dua berita terkait sikap Prabowo untuk menyelesaikan masalah di Laut Natuna dengan sikap cool. Ternyata Prabowo punya perhitungan tersendiri dalam menghadapi China. Melihat kekuatan China tidak bisa dianggap sepele. Gimana, masih mau perang dengan China? Itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.